Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-388. Langit malam bagaikan tirai hitam yang menyelimuti langit di atas kota hijau Giok. Bintang-bintang yang terfragmentasi keperakan menghiasi langit yang kosong. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bersalju yang menerangi seluruh kota hijau Giok di malam yang gelap. Xiaoyan dan yang lainnya duduk di pavilion Yunyin, sesekali mengobrol dan tertawa. Suasananya santai dan menyenangkan. Tiba-tiba, Luo, yang sedang mengobrol, sepertinya teringat sesuatu. Alisnya yang rileks tiba-tiba sedikit berkerut, dan dia segera menatap Xiaoyan. Melihat tatapan aneh Luo, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum sedikit dan berkata kepada Luo, "Penatua Luo, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Jika Anda memilikinya, jangan malu-malu, katakan saja." Mendengar ini, Penatua Luo sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia memberi isyarat kepada Zhang Yi dengan matanya. Zhang Yi segera mengerti dan mengangguk. Tubuhnya menggeliat sebentar dan menghilang dari pavilion. Melihat ini, Luo mengangguk puas. Matanya tertuju pada Xiaoyan, dan ekspresi serius muncul di wajah tuanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ya, saya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Masalah ini terkait dengan suku spiritual ginseng." Begitu Luo selesai berbicara, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Diam-diam dia kagum. Bukankah masalah suku spiritual ginseng terpecahkan? Mengapa sesuatu terjadi lagi? Dengan pemikiran ini dalam benaknya, ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius. Xiaoyan selalu memiliki kesan yang baik tentang suku spiritual ginseng. Sekarang Xiaoyan mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada suku Ro ginseng. Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Di sisi lain, Luo Jin, yang mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada suku Ro ginseng, tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat ini. Pada saat ini, dia teringat ekspresi khawatir di wajah Luo ketika dia pergi dalam 6 bulan terakhir. "Tetua Luo, apakah sesuatu terjadi pada suku Ro ginseng lagi?" Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Nada suaranya penuh dengan kekhawatiran. "Nak, apakah kamu masih ingat Heimu?" Mendengar ini, mata Xiaoyan tiba-tiba terfokus. Justru karena orang itulah dia telah membentuk hubungan yang halus dengan Luo dan ras Ro ginseng. Xiaoyan tentu saja tidak akan lupa. Selain itu, kilatan gelap yang sangat tidak jelas langsung melintas jauh di dalam mata Xiaoyan ketika dia memikirkan hal ini. Momen singkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak ditemukan oleh Luo. "Terakhir kali, dia mati di tanganmu. Ini adalah hasil yang ingin kita semua lihat." Kematiannya dapat dianggap sebagai penghilangan bahaya tersembunyi yang besar bagi ras Roh ginseng. Pada saat yang sama, itu juga mengakhiri masalah lama ras Roh ginseng. Luo berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Xiaoyan dan Luo Jin mendengarkan dengan lesu. Tapi, jeda tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan dan Luo Jin langsung mengangkat mata mereka dan melihat Luo. Baru kemudian yang terakhir membuka mulutnya dan berkata. Luo kemudian berkata, "Setengah tahun yang lalu, setelah Qingmu memasuki ruang Ro ginseng, dia secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang mencengangkan. Selanjutnya, Luo memberitahu Xiaoyan tentang penemuan Qingmu tanpa melewatkan sepatah kata pun." Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengarkan. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tampaknya telah mencerna sepenuhnya informasi yang tiba-tiba ini. Baru kemudian dia mengerutkan kening dan mengangguk. Tatapannya terfokus pada Luo saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia menatap Luo dan berkata dengan suara yang dalam. "Artinya, berdasarkan aura lemah di akar Ro ginseng, Heimu belum sepenuhnya mati." Luo mengangguk. Itulah yang ingin dia ungkapkan kepada Xiaoyan. Selama Heimu masih memiliki sedikit aura, tidak peduli seberapa lemahnya, mereka tidak boleh lengah. Tetapi karena akar Ro ginseng ada di tangan senior Qingmu, bukankah itu berarti selama kita menghancurkan akar Ro ginseng, Heimu akan tamat? Mengapa ini berlarut-larut sampai sekarang? Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Akar Ro ginseng adalah urat nadi suku ginseng spiritual. Selama akar Ro ginseng dihancurkan, itu sama saja dengan merenggut nyawa Heimu. Mengapa mereka harus takut Heimu akan menimbulkan masalah? Luo memahami hal ini jauh lebih baik daripada Xiaoyan. Tidak mungkin dia tidak tahu hal ini. Namun, ketika Luo mendengar ini,
Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Awalnya, Qingmu juga berencana melakukan ini. Tetapi kemudian, dia menyerah tanpa daya. Xiaoyan mengerutkan kening. Mungkinkah ada alasan lain di balik ini? Setelah Qingmu dan aku menyelidiki, potongan kecil akar roh ginseng itu sudah tidak berguna lagi. Selain mampu mendeteksi hidup dan mati seperti tablet giok jiwa, jiwa Heimu telah terpisah darinya. Bahkan jika kita menghancurkan akar roh ginseng, itu tidak akan lagi membahayakan Heimu. Xiaoyan segera mengerti dalam hatinya ketika mendengar kata-kata ini. Dengan kata lain, kemungkinan Heimu saat ini hanya mengandalkan sisa fragmen jiwanya untuk bersembunyi di suatu tempat. Dia masih tidak mau menyerah mencari metode untuk bangkit kembali. Ketika dia memikirkan ini, sudut mulut Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk menjadi seringai mengejek. Ini benar-benar seperti pepatah. Semakin kuat seseorang, semakin takut mati. Meskipun tampaknya pemberani tidak kenal takut dan tak tertandingi, mereka sebenarnya pemalu dan tidak mau menyerah. Namun, ketika Xiaoyan kembali sadar, ekspresi aneh tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia menatap Luo Yao dan bertanya dengan nada aneh. "Oh, Luo tua, kamu tidak mungkin berpikir bahwa sisa jiwa orang itu ada di tubuhku, kan?" Hahaha. Pada awalnya, orang tua ini memang khawatir tentang ini. Jadi aku bolak-balik beberapa kali untuk selidiki apakah sisa jiwa orang itu tersembunyi di tubuhmu. Untungnya, orang tua ini tidak menemukan apapun. Orang itu seharusnya tidak berada di tubuhmu. Jadi orang tua ini bisa tenang. Mendengar ini, Luo Yao tidak bisa menahan tawa keras. Diungkap dalam satu kalimat menyebabkan orang tua yang ceria ini merasa sedikit canggung. Namun, dalam sekejap mata, Luo tua sekali lagi mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat dia berpikir. Apa yang sedang dia mainkan saat ini? Meskipun orang tua ini tidak menemukan jejak aura Heimu di tubuhmu, mungkin ini bukan karena dia tidak ada di tubuhmu, tetapi karena alasan lain. Setelah teriakan pelan itu, ekspresi Xiaoyan langsung berubah lamban. Di sampingnya, Luo Jing juga menatap kedua orang di depannya dengan wajah penuh keraguan. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Pada saat berikutnya, sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Luo Yao tiba-tiba berteriak dengan nada serius. "Kecuali kamu adalah Heimu." Xiaoyan dan Luo Jin langsung tercengang seperti ayam kayu ketika teriakan itu terdengar. Hati mereka begitu terdiam sehingga mereka tidak dapat berbicara. Beberapa saat kemudian sebelum Luo Yao tertawa terbahak-bahak, menarik mereka berdua kembali dari pikiran mereka yang mandek. "Hahaha. Baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Setelah penyelidikan orang tua ini, sudah terbukti bahwa kau bukan Heimu. Jadi jangan khawatir, orang tua ini tidak akan mengulitimu dan mencabut uratmu." Hahaha. Mendengar ini, Xiaoyan dan Luo Jin saling memandang tanpa ekspresi. Keduanya terus-menerus mengerutkan bibir dalam hati mereka. Bajingan ini benar-benar menyelidiki Xiaoyan. "Hehe, baiklah, jangan khawatir tentang itu. Itu hanya lelucon tadi. Lihat betapa gugupnya dirimu." Tetua Luo terkekeh. Senyumnya menunjukkan sedikit kenakalan. Ini hanyalah seorang anak nakal tua. Setelah mendengar kata-kata Luo tua, Xiaoyan dan Luo Jin melirik lelaki tua di depan mereka. Gugup? Di mana ada rasa gugup? Itu pada dasarnya meremehkan kata-katanya. Kalau begitu, lelaki tua ini sudah mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Lelaki tua ini juga sudah memperingatkanmu tentang apa yang seharusnya diperingatkan. Ingat, hidupmu adalah hal yang paling penting. Kalau tidak, harta langka apapun akan kosong. Junior ini mengerti. Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami sangat jelas tentang ini. Dia telah melihat cukup banyak orang mati karena keserakahan. Demi dirinya sendiri, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Ya, karena kamu mengerti, lelaki tua ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Akhirnya, aku akan mengingatkanmu bahwa wilayah barat tidak dapat dibandingkan dengan wilayah selatan. Orang-orang di sini benar-benar seperti serigala dan harimau. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu tidak bisa hanya mengandalkan teknik Dou. Kekuatan adalah yang paling penting. Bab ke-389, Senior Baiwa. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Master Klan keluarga Liu, Liu Huabai, dan Tetua Agung, Liu Xingcheng, saling memandang dengan cemas. Keduanya bingung. Baiwa adalah binatang pil yang ditinggalkan Xiaoyan di keluarga Liu. Saat ini, di keluarga Liu, dia biasanya akan mengambil bentuk manusia. Selain Master Klan, Liu Huabai, dan Tetua Agung, Liu Xingcheng, dia adalah orang dengan status tertinggi di keluarga Liu. Tentu saja, itu hanya selama waktu normal.
Jika tidak ada orang di sekitar, bahkan mereka berdua akan memperlakukan Bai Hua dengan hormat. Seseorang datang, tatapan Bai Hua tertuju pada cakrawala yang jauh di luar kota matahari Azur. Ekspresinya sangat serius. Dia telah diam-diam meningkatkan doki di tubuhnya sebagai persiapan untuk segala macam perubahan tiba-tiba. Mendengar ini, Liu Huabai dan Liu Xingcheng yang berada di samping pertama-tama tercengang. Kemudian, mereka melihat ekspresi serius dan dalam di wajah Bai Hua dan segera menjadi gugup. Liu Huabai buru-buru melihat ke arah yang sedang dilihat Bai Hua dan bertanya dengan suara yang dalam. Mungkinkah itu seseorang dari Azure Cloud Mansion lagi? Sejak Xiaoyan meninggalkan keluarga Liu, Azure Cloud Mansion telah mengirim orang ke keluarga Liu sebanyak 5 kali. Di antara mereka, orang yang datang pada perjalanan terakhir adalah yang terkuat. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Kaisar Beladiri setengah bintang 1. Namun, pada akhirnya, dia masih kembali tanpa daya. Adapun kali ini, Liu Huabai tidak berani membayangkan. Jika memang begitu, maka orang yang datang kemungkinan besar bukan hanya seorang setengah Kaisar Beladiri bintang 1. Sulit untuk mengatakannya, hanya ada satu orang yang datang. Lebih jauh lagi, dia tampaknya sedang menyelidiki sesuatu. Jika dia seseorang dari Azure Cloud Mansion, dia seharusnya datang langsung ke keluarga Liu daripada melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu. Alis Baiwa berkerut erat saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Namun, tatapan seriusnya tidak meninggalkan cakrawala sedikit pun. Ini, jika dia bukan seseorang dari Azure Cloud Mansion, mengapa dia datang ke sini? Tidak ada yang layak mendapat perhatian setengah Kaisar Beladiri di kota kecil seperti kita. Tetua Agung Liu Xingcheng juga mengerutkan kening saat dia dengan lembut membelai janggut putihnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Aku masih tidak tahu. Aku hanya berharap dia hanya seorang pejalan kaki. Kalau tidak, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa menghentikannya kali ini. Baiwa berkata dengan ekspresi serius. Kedua orang dari klan Liu mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka juga memiliki harapan yang sama di hati mereka. Sayangnya, surga selalu tidak memuaskan. Tepat setelah Baiwa mengucapkan kata-kata itu, Kaisar setengah Beladiri bintang 4 Qinzhong, yang berada di luar kota matahari biru, melangkah maju dan membubung ke langit. Dia dengan 8 terbang menuju kota matahari biru. Dia di sini, di kediaman klan Liu. Baiwa berbicara dengan nada serius kepada Liu Huabai dan Liu Yu. Kemudian, dia dengan cepat terbang ke langit dengan hati yang serius dan berdiri di langit di atas kota Qingyang. Di belakangnya, Liu Huabai dan Liu Xingcheng juga dengan cepat mengikuti. Saat ini, Baiwa mewakili keluarga Liu. Mereka tidak mungkin membiarkan Baiwa keluar sendirian untuk menghadapi musuh sementara mereka bersembunyi di rumah mereka dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Pada saat yang sama, ketika Baiwa terbang ke langit, sebuah titik hitam dengan cepat mendekat dari cakrawala yang jauh. Aura yang dipancarkan samar-samar menyebabkan hati Baiwa menjadi sangat serius. Ketika sosok itu memasuki jangkauan kota matahari biru, Baiwa tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia mengulurkan sepasang telapak tangan putih dari balik lengan bajunya dan menangkupkan tangannya ke arah sosok di kejauhan. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Apa urusan Anda di kota matahari biru saya? Sebuah suara yang jelas bergema di antara langit dan bumi seperti guntur. Di kota matahari biru di bawah, semua orang mengangkat mata mereka ke langit saat ini. Dalam garis pandang mereka, Baiwa dan 2 orang lainnya secara mengejutkan berada di atas mereka. Pada saat yang sama, dalam pandangan mereka, ada sosok samar yang terbang cepat ke arah Baiwa dan 2 lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah melihat pemandangan ini, kota matahari biru di bawah segera menjadi ramai. Setelah beberapa insiden sebelumnya yang terjadi pada keluarga Liu, orang-orang di kota itu dapat menebak secara kasar bahwa orang ini kemungkinan besar dikirim oleh Azure Cloud Mansion lagi. Namun, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, orang-orang di kota matahari biru merasa kasihan di hati mereka. Mereka masih ingat pertempuran sebelumnya antara Liu Huabai dan pemimpin Azure Cloud Mansion. Pertempuran itu hanyalah pertempuran paling mengerikan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Meskipun Baiwa akhirnya kalah, beruntunglah keluarga Liu tidak terluka. Namun, kali ini, mereka mungkin tidak seberuntung itu. Menurut tebakan di hati orang-orang di kota Azure Sun, keluarga Liu mungkin benar-benar dalam masalah besar kali ini. Hahaha, apakah kamu Baiwa? Sebelum orang itu tiba, tawa keras tiba-tiba terdengar seperti guntur. Berdasarkan suaranya, sepertinya orang yang datang tidak memiliki niat buruk. Di langit, ekspresi wajah Baiwa berubah sedikit serius. Di belakangnya, Liu Huabai dan Liu Xingcheng tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi aneh di wajah mereka.
Mengapa orang ini tampaknya datang untuk Baiwa? Setelah tertegun sejenak, Baiwa dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua yang tidak dikenal yang telah tiba dalam radius 1000 kaki. Aku memang Baiwa. Bolehkah aku tahu siapa kalian? Mendengar ini, Qin Jong tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan Baiwa terlebih dahulu. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Liu Huabai dan Liu Xincheng yang berada di belakang Baiwa. Kalau begitu, keduanya pasti pemimpin klan keluarga Liu. Liu Huabai dan tetua agung Liu Xincheng. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, hati Liu Huabai dan Liu Xincheng langsung membeku. Mereka tidak berani lalai saat mereka buru-buru melompat maju dan berdiri berdampingan dengan Baiwa. Pada saat yang sama, mereka menangkupkan tangan mereka dan menyapa Qin Jong dengan hormat. Kami berdua menyapa senior. Menghadapi kaisar setengah bela diri yang bahkan Baiwa tidak berani ceroboh, keduanya tentu saja sangat gugup. Saat mereka berbicara, tubuh mereka yang terbungkus jubah brokat tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Jejak keringat dingin perlahan menetes dari pelipis mereka. Haha, bagus. Kalau begitu, benar. Haha, Qin Jong tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya menghela napas lega di dalam hatinya. Meskipun dia datang terlambat setengah tahun, dia tentu saja merasa lega selama dia melihat bahwa orang-orang dari keluarga Liu aman. Namun, meskipun Qin Jong memiliki pikiran seperti itu di dalam hatinya, kata-katanya membawa makna yang berbeda ketika didengar oleh Baiwa dan dua lainnya. Ketika Baiwa dan dua lainnya mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah serius. Berdasarkan kata-kata ini, sepertinya pihak lain benar-benar dari Ace Cloud Mansion. Ini, senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Huabai bertanya kepada Baiwa melalui transmisi suara dengan ekspresi gugup di wajahnya. Liu Huabai menarik napas dalam-dalam. Setelah sekian lama, dia berkata kepada Liu Huabai dan Liu Xincheng melalui transmisi suara. Ketika aku mulai bertarung dengannya nanti, kalian berdua harus segera mengevakuasi beberapa orang dari keluarga Liu. Aku akan menahannya terlebih dahulu. Ingat, kalian harus cepat. Kekuatan orang ini berada di level kaisar setengah bela diri bintang ke-8. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan bisa menahannya lama-lama. Senior, ekspresi Liu Huabai dan Liu Xincheng langsung berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Liu Huabai dan Liu Xincheng menatap Baiwa dengan ekspresi serius. Dari kata-katanya, mereka berdua dapat mengetahui bahwa dia telah mengambil keputusan. Begitu mereka mulai bertarung, Baiwa pasti akan menggunakan napas terakhirnya untuk mengevakuasi keluarga Liu dari kota Ajuresun. Jangan bicara lagi. Pergi. Baiwa dengan tegas berteriak kepada Liu Huabai dan Qin Jong di belakangnya. Segera, dia berbalik dan doki di tubuhnya melonjak keluar. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan lembut mendorong Liu Huabai dan Qin Jong ke arah kota Qing yang di bawah. Baiwa, di sisi lain, menggerakkan tubuhnya dan menyerang dengan eksplosif ke arah Qin Jong, yang sedang menatapnya dengan wajah tertegun. Ace Cloud Mansion benar-benar tidak mau menyerah. Karena kamu datang untuk mencari masalah, tidak perlu mengatakan omong kosong lagi. Ayo bertarung. Baiwa berteriak. Dia melambaikan tangannya dan sebuah pedang mendarat di tangannya. Dengan goyangan pedang, doki meluap. Dalam sekejap mata, Baiwa sudah tiba di depan Qin Jong. Dia melambaikan pedang di tangannya dan menusukkannya ke leher Qin Jong. Kamu, Qin Jong tiba-tiba terkejut. Dia bahkan lebih bingung di dalam hatinya. Mengapa orang ini ingin melawannya sampai mati ketika dia baru saja tiba? Mereka belum pernah bertemu sebelumnya dan tidak perlu menyebutkan keluhan apapun di antara mereka. Ini membuatnya merasa agak cemberut di dalam hatinya. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya untuk berbicara, pedang Baiwa sudah tiba di depannya, tidak membiarkannya sedikit pun rileks. Karena Qin Jong adalah setengah kaisar bela diri bintang 4. Baiwa tidak berani menunjukkan belas kasihan saat bergerak. Alhasil, serangannya menjadi lebih cepat dan ganas, ditambah dengan serangan mendadak Baiwa. Qin Jong pun lengah. Dalam sekejap, Qin Jong merasa diserang dari depan dan belakang. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menjelaskan niatnya yang sebenarnya. Selain itu, Qin Jong takut akan melukai Baiwa jika dia menyerang. Hal ini membuatnya semakin sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri. Ketika Baiwa melihat bahwa setengah kaisar bela diri bintang 8 di depannya ternyata tidak mampu menahan serangannya, sedikit kecurigaan muncul di hatinya. Di bawah pertempuran yang tak berujung seperti itu, Qin Jong akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia tidak mungkin bisa terus bertarung dengan Baiwa di sini. Dia harus menghentikan kesalahpahaman ini dengan paksa.
Orang ini hanyalah seorang setengah kaisar bela diri bintang 1. Mengapa serangannya tidak ada habisnya? Tidak ada cara lain untuk menghentikan kesalahpahaman ini. Aku hanya bisa sedikit bersalah padamu. Qin Zhong mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak ingin Baiwa salah paham padanya sebagai seseorang dari Azure Cloud Mansion tanpa alasan. Dengan teriakan keras, sosok Qin Zhong yang mundur tiba-tiba berdiri di udara. Tubuhnya bergetar hebat dan tekanan sombong yang dimiliki oleh setengah kaisar bela diri bintang 4 dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Qin Zhong mengepalkan tinjunya dengan erat dan doki kuning tebal dengan cepat mengembun di tinjunya. Tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi mulai bertarung dengan Baiwa yang menyerbu ke arahnya. Bang! 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 Setelah puluhan kali bertukar pukulan, Qin Zhong akhirnya menghancurkan pedang panjang di tangan Baiwa dengan sebuah pukulan. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar mengguncang tangannya dan mengirim Baiwa terbang sejauh 1000 kaki. Ini untuk sementara memberi mereka berdua kesempatan untuk mengatur napas. Baiwa dengan keras menghentikan tubuhnya. Dia tidak berani sedikit pun ceroboh dalam hatinya. Dia takut Qin Zhong akan menyerbu ke depan lagi. Namun, saat Baiwa mengangkat kepalanya, Qin Zhong di sisi yang berlawanan menarik dokinya. Wajahnya tak berdaya saat dia menatap Baiwa. Mulutnya juga sedikit terengah-engah. Beberapa saat kemudian, sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan berkata di depan mata Baiwa yang tercengang, "Xiaoyanlah yang memintaku untuk datang ke klan Liu di kota Matahari Hijau." Bersambung ke bab selanjutnya.